البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu. Sampai di sini. Ini hadisnya mu'allaq, yaitu tanpa menyebutkan sanad antara beliau ke atas. Sedangkan nanti insya Allah pembahasannya akan diakhirkan ketika menyebutkan sanadnya secara lengkap. Nanti Imam Bukhari menyebutkan hadisnya di dalam nomor yang ke-71, hadis Muawiyah. Nah, makanya tak perlu kita bahas panjang lebar di sini. Hanya saja apa sih yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini sehingga mengisyaratkan ke hadis itu. Sementara nanti di bab lain akan dibahas secara lengkap. Tujuan beliau adalah ingin menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Barang siapa diinginkan oleh Allah untuknya kebaikan, Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang faqih. Ini menunjukkan kalau kita itu diberi minat untuk berilmu, diberi minat untuk tafaqquh fiddin, ini isyarat Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Baik. Karena kita tahu sebagaimana tajuknya, ilmu ini sebagai permulaan, sebagai pondasi awal sebelum berbicara dan beramal. Nah, kalau ilmu kita sudah kuat, amalan akan lurus, ucapan akan terbimbing, amalan dan ucapan akan diberkahi, hasilnya akan banyak dan seterusnya. Ini menunjukkan memang kalau kita itu diberi ilmu oleh Allah, berarti memang Allah menghendaki kebaikan pada kita. Kuncinya pada al-fiqh fiddin, pemahaman di dalam agama ini. Makanya dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, khairan di sini nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Semua jenis kebaikan akan masuk di sini. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, demikian pula kebaikan yang terkait dengan jiwa, terkait dengan mulut, terkait dengan anggota badan, semuanya masuk di sini. Kebaikan dohir batin, kebaikan besar kecil, semuanya masuk di sini. Baik. Adapun pembahasan secara terperinci nanti insya Allah di nomor yang diisyaratkan tadi, yaitu nomor 71. Kita masuk ke yang berikutnya. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah diperolehi dengan belajar. Baik, ini diingatkan, yaitu jangan kita berhayal seperti Nabi siapa itu? Nabi Khidir. Baik, yaitu apa itu? Wa atainahu min ladunna ilma. Kami berikan kepadanya ilmu dari sisi kami. Lalu dikatakan, oh ini ilmu laduni. Ilmu laduni bukan hanya milik Nabi Khidir, semua nabi jelas ilmunya, istilahnya ilmu laduni, wahyu dari Allah, bukan sengaja mencari-cari ke sana kemari kemudian dapat, bukan. Karena apa? Mereka memang dapat wahyu. Mereka mendapatkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Bukan berarti kemudian tapi Nabi Yusha bin Nun kan beliau belajar. Jelas beliau belajar dalam keadaan belum jadi nabi. Memang beliau belajar. Tetapi tatkala Allah mengangkat sebagai nabi, mulai memberikan wahyu, jelas itu langsung dari Allah. Dikatakan ilmu laduni. Cuma untuk kita tak perlu terlalu berhayal-hayal mencapai posisi para nabi atau apa. Kita jadilah manusia biasa tetapi yang diberkahi. Mimpi. Iya, berhayal-hayal dapat mimpi, padahal belum tentu juga mimpinya itu tepat. Terlalu berhayal pola-pola macam itu. Baik, yang betul adalah Nabi sudah mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapatkan melalui belajar. Kecuali yang Allah khususkan, yaitu para nabi dan rasul. Secara keumuman manusia jelas perlu belajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Tabrani juga meriwayatkan dalam kitab yang lain, yaitu dalam kitab Musnadus Syamiyin. Juga sanadnya diperkuat oleh riwayat Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam kitab beliau Hilyatul Auliya, dan datang dari sanad banyak sekali.
Kesimpulannya boleh disahihkan hadis Abi Darda. Semuanya porosnya itu kalau tak salah ada pada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ke atasnya ini sanadnya boleh disahihkan. Dan diperkuat lagi dengan hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf beliau dengan sanad yang sahih, dohirnya sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Innamal ilmu bitta'allum. Makanya kesimpulannya hadis ini sahih. Ilmu itu hanyalah didapatkan melalui belajar. Tafa'ul, wazan tafa'ul bermakna tolak. Seperti apa? Tawassul, mencari wasilah. Tabarruk, mencari barokah. Wazan tafa'ul artinya adalah mencari. Tafaqquh fiddin, itu mencari pemahaman. Ini wazan tafa'ul. Tasyafu', mencari syafaat. Nah, ini ta'allum, mencari ilmu. Berarti kalau Nabi sendiri sudah membatasi seperti ini, innamal ilmu bitta'allum, hanyalah ilmu itu didapatkan melalui belajar, maka kita dihasung, ditolak oleh beliau, didorong, diberi semangat oleh beliau untuk belajar. Setelah kita tahu keutamaan ilmu dan pentingnya ilmu, berarti memang kita wajib belajar. Nah, kembali kepada ayat pertama yang disebutkan di dalam bab ini. Fa'lam, maka ketahuilah. Bagaimana cara kita tahu? Berarti memang belajar. Dan kembalinya kepada Badul Wahyi, pembahasan di awal kitab Badul Wahyi di Sahih Bukhari, yaitu turunnya firman Allah Ta'ala, Iqra, bacalah. Berarti memang wajib belajar, wajib membaca, wajib bertanya, dan seterusnya. Dan kita sudah melewati dalil banyak sekali tentang pertanyaan-pertanyaan orang Badui ataupun pertanyaan sebagian sahabat kaifa ya'ti kalau wahyu misalkan atau yang lainnya, menunjukkan bahwasanya ilmu itu didapatkan dengan berusaha, dengan membaca, dengan bertanya, dengan menelusuri dan seterusnya. Nah, dengan itulah kita akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana kebaikan dunia, sebagaimana rezeki dunia saja didapatkan melalui belajar, walaupun melalui mencari. Walaupun kita tahu Allah Maha memberi rezeki, Allah mengatur segalanya, semua sudah ada takdir. Tapi kita sendiri tidak diam saja dalam mencari rezeki. Maka demikian pula dalam masalah belajar, kita wajib berusaha. Demikian pula dalam masalah mencari surga, kita wajib berusaha. Inilah inti dari pembahasan hadis ini. Al-ilmu ini hanya istighraqiyah, menunjukkan semua jenis ilmu didapatkan melalui belajar. Sama saja ilmu terkait dengan Al-Quran atau As-Sunnah, terkait dengan masalah fikih atau usul fikih, terkait dengan mustalahul hadis, ataupun terkait dengan sirah, semuanya masuk di sini, wajib dipelajari. Kalau tak belajar, bagaimana kita akan tahu? Baik. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, waqala Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan, lau wada'tum as-samsamah ala hadih, seandainya kalian meletakkan samsamah. Samsamah ini semacam pedang. Pada ini wa asyara ila qafah, beliau mengisyaratkan kepada tengkuk beliau. Summa dzanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menyangka bahwasanya saya akan mampu menyampaikan satu kalimat yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an tujizu alayya, sebelum kalian menyampaikan pedang itu kepada saya, yaitu sebelum kalian menebas leher saya, la'ang fattuha, pastilah saya akan menyampaikan kalimat tersebut. Baik, hadis ini sahih, cuma ana belum selesai penelitian tentang ini, tapi hadisnya sahih, menunjukkan keberanian Abu Dzar untuk menyampaikan kebenaran, keberanian Abu Dzar untuk menyampaikan hadis-hadis yang beliau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuh? Kenapa? Iya, walaupun dipotong kepalanya. Iya, ini Abu Dzar pemberani. Beliau dari Ghifar. Kabilah Ghifar itu terkenal sebagai kabilah perompak di masa jahiliyah. Mereka memang tak takut dengan orang-orang. Bahkan Quraisy pun khawatir dengan kabilah Ghifar. Iya betul. Makanya setelah masuk Islam, ya, memang beliau pemberani. Bahkan beliau yang berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di Masjidil Haram, sehingga beliau dipukuli sampai berdarah-darah itu. Baik.
cerita tentang masuk Islamnya beliau, cerita yang panjang itu. Ini Abu Dzar. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dengan menyampaikan hadis mu'allaq ini, hadis mu'allaq dan mauquf, karena ini dari kalam Abu Dzar, yaitu tujuannya adalah semangat para sahabat di dalam menyampaikan ilmu. Jadi selama masih ada orang-orang yang bersemangat menyampaikan ilmu, ini kesempatan bagi kita untuk mencari ilmu. Kita semangat untuk mencari kebaikan tadi. Masih banyak ulama-ulama yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan Quran, menyampaikan sunnah, menyampaikan ijma, menyampaikan kalam para ulama. Maka kita sebagai murid, kita bersemangat untuk menuntut ilmu itu di buku-buku atau di rekaman-rekaman, atau yang terbaik tentunya adalah di majelis ilmu secara langsung. Masih banyak ulama-ulama yang berani menyampaikan kebenaran dengan cara yang betul, bukan khawarij yang bicara sesuka hatinya padahal keliru, bukan, tapi ulama yang betul. Maka kita mengambil kesempatan itu untuk belajar sebelum tahu-tahu tak ada lagi yang berani menyampaikan ilmu, akhirnya ilmu menjadi meredup, kita susah mencari kebenaran dan seterusnya. Baik. Adapun yang berikutnya ini pembahasannya agak lebih panjang. Kita bahas sekarang enggak ya? Kita bahas sekalian, kita habiskan. Ini muka surat di sini, habis di sini. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kunu rabbaniyin, yaitu hulama fuqaha. Jadi jadilah kalian sebagai rabbaniyun. Rabbaniyun jamak dari rabbani, yaitu orang yang dinisbatkan kepada apa? Tarbiyahnya Allah Ta'ala, nisbat kepada Rabb. Ziyadatu alif wan nun boleh. Jadi boleh Rabbi, boleh Rabbani. Cuma kalau Rabbi terkadang orang salah paham, disangka ini wahai Rabbku. Tak, yang diinginkan adalah seseorang yang dinisbatkan kepada, yaitu sifat tarbiyah Allah Ta'ala. Berarti maksudnya bagaimana di sini? Yaitu Rabbaniyun ditafsirkan oleh Ibnu Abbas hulama'a fuqaha, orang-orang yang penyabar dan orang-orang yang faqih, menggabungkan antara kedalaman ilmu dan kekuatan kesabaran, kekuatan akal. Baik, asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir beliau, kalau tak salah dulu Anda dapatkan di situ. Yaitu dinukilkan di situ. Demikian pula diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh At-Tabari di dalam tafsir beliau, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama. Dulu diajarkan oleh Syekh Yahya dari awal sampai akhir kitab Akhlaqul Ulama. Sanadnya ada di situ, kesimpulannya sahih. Kemudian wa yuqal dikatakan ar-rabbani alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilm qabla kibarih. Rabbani adalah orang yang mentarbiyah, mendidik umat manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Tayyib, ini sanadnya juga sahih, ada dalam daftar kitab-kitab tadi itu. Tafsir Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Abi Hatim, dan juga di dalam Akhlaqul Ulama punya Imam Al-Ajurri. Tayyib, dari apa? Dari Ibnu Abbas. Berarti apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di dalam pembahasan ini, demikian pula dibahas oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu ingin menegaskan bahwasanya walaupun ilmu itu sangat bagus dan keutamaannya banyak, dan juga masih banyak orang mengajar kepada kita, tetapi jangan melompat di dalam belajar. Yaitu apa? Ikuti pola yang telah ditetapkan oleh para ulama Rabbani. Mereka mengajar dari yang paling kecil dulu, kemudian mulai ke pertengahan, lalu kepada ilmu yang besar-besar. Dari ilmu yang sederhana sampai kemudian ilmu yang kompleks, sedikit demi sedikit, menunjukkan bahwasanya belajar itu secara tadrijiyah, secara bertahap, ada tahapannya. Sebagaimana kita waktu kecil saja belajar berbicara saja bertahap, tak mungkin sejak kecil sudah langsung dilatih membaca apa itu novel. Jelas tak mungkin. Tapi mulai apa? Huruf per huruf, kata per kata. Demikian pula ketika menggerakkan kaki, tak mungkin sejak bayi sudah langsung disuruh untuk apa? Mempraktekkan pola langkah kaki para pelari atau pemain sirkus, tak mungkin. Tapi bergerak sedikit-sedikit, mulai kemudian tengkurap, lalu merangkak, lalu berjalan. Setelah besar boleh lompat-lompat, boleh split, boleh
apa itu backflip atau apa aja itu. Tapi tak mungkin itu dicapai kecuali melalui tahapan-tahapannya. Maka demikian pula ilmu agama ini tak boleh kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, tak boleh dengan cara melompat. Kita perlu ilmu yang sederhana dulu, baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Nah, sebagian penyakit dari para pelajar adalah melompat, terutama yang belajarnya tidak lama. Itu sering kita dapatkan. Yaitu apa? Ketika belajar kedam, para masyayikh sudah langsung mengingatkan, belajar di sini dalam satu hari itu ada kurang lebih 30 majelis. Kalian akan banyak godaan memilih ini, memilih itu. Tetapi kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, maka ambillah sesuai dengan tahapan. Kalau belum mencapai level misalkan apa itu Mughnil Labid, jangan ke situ dulu. Iya, mulai dari apa Ajurumiyah dulu, baru kemudian naik ke berikutnya dan berikutnya. Kalau belum lagi memiliki usul fikih yang kuat, jangan langsung masuk ke misalkan masuk ke Mustasfa punya Al-Ghazali. Sebagian masuk membaca itu, tapi kalau pengajaran tidak. Tetapi misalkan Raudhatun Nadhir punya Ibnu Qudamah, yang mana ini sebenarnya ini adalah tahdhib dari Mustasfa Al-Ghazali. Tak perlu masuk ke situ sementara yang Waraqat saja belum. Nah, demikian pula ilmu-ilmu yang lain bertahap. Ada yang saya cuma mau itu aja, cuma 2 tahun. Saya pulang mau jadi ustadz. Akhirnya dia melompat, akhirnya tak paham dia. Akhirnya sering salah. Baik. Cuma seringkali orang yang pulang dari Damat memang langsung jadi ustadz. Jaminan. Padahal belum tentu dia paham, belum tentu dia itu ilmunya mendalam dan seterusnya. Iya, belum kuat. Akhirnya banyak mengalami ketimpangan, akhirnya berfatwa tanpa ilmu dan seterusnya. Nah, Imam Bukhari mengingatkan, kalau ingin mendapatkan keutamaan ilmu sebagaimana mestinya, sehingga ucapan jadi lurus, perkataan dan amalan juga benar, maka ambil ilmu secara bertahap, sedikit demi sedikit. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, setiap hari itu 1 butiran air, nanti lama-lama airmu jadi banyak. Setiap hari 1 butir pasir, lama-lama engkau jadi gunung dan seterusnya. Tapi kalau sejak awal sudah memikul 1 lori, kita yang patah nanti dan seterusnya. Sebagaimana diingatkan oleh Syekh Yahya, kalau belum kuat sudah melompat, nanti kaki akan patah. Tapi sabar, bertahap sedikit demi sedikit. Tujuan kita bukan mencari populariti agar jadi dianggap sebagai ulama, padahal belum waktunya, tapi bertahap. Nanti Allah yang akan mengangkat kalau sudah tiba waktunya. Lalu beliau mengingatkan dengan pepatah Arab, istilahnya orang yang sudah lebih dulu terbang padahal belum waktunya, dikatakan yatiru walamma yang butuh min hurish. Dia ingin terbang padahal belum lagi tumbuh sayap pada dirinya. Ini tentunya dia akan celaka. Naik pokok tinggi-tinggi terbang padahal belum tumbuh sayap. Dengan apa dia akan terbang? Lanjutannya kita akan masuk ke bab yang baru insyaallah. Ini Rabbani, dinisbatkan kepada tarbiyah. Asal dari tarbiyah memang sedikit demi sedikit, tak boleh langsung membebani anak kecil dengan buku-buku di university. Pening dia nanti. Jelas dia dari buku yang paling kecil dulu. Nama Rabbani, tapi penggunaan nama ulama Rabbani ini macam sufi-sufi. Ya itu biasa mereka mengambil ini dalam Quran, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tapi hendaknya kalian itu menjadi orang-orang rabbaniyun, disebabkan karena kalian mengajarkan kitab suci dan kalian mempelajarinya. Nah, tafsirnya ini tadi, makna rabbani. Tidak seperti pola yang dipakai oleh sufi atau dipakai oleh orang-orang pergerakan. Ini adalah pemuda rabbani, tujuannya berontak lagi. Itu salah. Betul. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.